Halo semua, kembali bersama saya Axel. Gias atau Gaikindo Indonesia International Auto Show adalah salah satu pameran otomotif terbesar di Indonesia. Setiap tahun, acara ini selalu menjadi tempat seru buat melihat teknologi terbaru di dunia otomotif, mulai dari kendaraan penumpang ataupun juga kendaraan komersial, sampai mobil konsep yang selalu menarik perhatian pengunjung Gias. Dan juga banyak brand otomotif yang selalu menggunakan ajang ini untuk memperkenalkan produk baru mereka, bahkan untuk pertama kalinya di dunia atau di Asia. Nah, Gias tahun 2025 ini mengusung tema yaitu Empowering the Future. Dan Gias 2025 sendiri kembali menjadi Gias terbesar karena cukup banyak brand yang berpartisipasi. Jadi tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja kita bahas dalam video ini, yaitu adalah Gias 2025 Overview. Dan seperti biasa, tidak jauh dari video-video overview yang pernah saya buat sebelumnya, akan saya bahas menjadi 3 bagian, yaitu adalah Exhibition General Info yang berisi terkait informasi pameran mulai dari tanggal penyelenggaraannya, lokasinya, dan juga harga tiketnya. Selanjutnya kita akan membahas sedikit terkait floor plan dan membahas sedikit peserta siapa saja yang ikut di GIAS 2025 ini. Dan yang terakhir adalah bagian yang kalian tunggu, yaitu adalah Expected Launch Car. Di sini saya akan membahas berbagai kendaraan yang kemungkinan saja bisa terlihat meluncur ataupun juga yang bisa kalian lihat secara langsung di GIAS 2025. Dan saya akan coba untuk bikin video ini seringkas mungkin tapi juga tetap informatif buat kalian. Yang pertama adalah Exhibition General Info. Jadi yang pertama kita bahas dulu dari tanggal penyelenggaraannya. Untuk tanggal penyelenggaraannya sendiri, GIAS 2025 ini maju dari sebelumnya, yaitu di tanggal 24 Juli sampai tanggal 3 Agustus 2025. Dengan jam operasional untuk hari pertama di tanggal 24 Juli, itu dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Kemudian untuk weekdays, itu masih sama di hari Senin sampai Jumat, yaitu adalah jam 11 siang sampai jam 9 malam, waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir adalah weekend atau hari Sabtu dan Minggu, itu dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Jadi masih sama dari tahun 2024 untuk penyelenggaraan waktunya itu sendiri. Kemudian untuk lokasinya masih tetap di ICE BSD. Jadi sesuai dengan informasi yang pernah disampaikan pada akhir tahun 2024, GIAS 2025 tetap dikonfirmasi ada di ICE BSD. Tapi untuk GIAS 2026 ini memang masih simpang siur apakah akan tetap di BSD atau justru pindah ke area baru yang infonya berlokasi di Pandai Indah Kapuk. Nanti kita akan tunggu informasi lebih lanjutnya dari penyelenggaranya, yaitu dari Seven Event itu sendiri. Selanjutnya dari harga tiket. Untuk harga tiket di GIAS 2025 ini tidak ada kenaikan. Jadi harga tiket masih sama dari tahun lalu, di mana untuk VIP Day atau hari pertama itu di Rp250.000. Untuk di weekdays, hari Senin sampai Jumat itu di Rp50.000. Dan untuk weekend itu harganya di Rp100.000. Dan untuk harga tersebut ini berlaku kalau kalian membelinya secara online melalui website, yaitu adalah Auto 360. Jadi masih sama sebenarnya, cuma bedanya kalau tahun lalu kan masih ada aplikasi. Cuman kalau kalian lihat di Play Store, sebenarnya saya cari aplikasinya ternyata udah nggak ada. Jadi mungkin kalau kalian masih simpan aplikasinya, itu mungkin masih bisa kalian gunakan. Tapi kalau misalnya kalian udah nggak pakai aplikasinya, kalian sudah pernah uninstall, itu kalian harus ke websitenya, yaitu di www.auto360.id. Dan untuk harga tiket offline itu ada penambahan. Jadi untuk tiket VIP ditambah Rp50.000, sedangkan untuk tiket reguler atau weekdays dan weekend itu hanya ditambah Rp25.000. Dan untuk pembelian tiket offline itu hanya bisa dibayar secara cashless ya, itu biasanya pakai kris, kartu debit atau kartu kredit. Dan juga selalu saya ingatkan, untuk pembelian tiket di Auto 360 itu masih menggunakan basis tanggal. Jadi jangan sampai salah beli tanggal ya, karena kalau kalian salah beli tanggal, maka kalian tiketnya harus beli lagi. Jadinya kalian beli 2 kali. Jadi selalu kalian pastikan kembali tiket yang kalian beli itu tanggalnya sudah sesuai dengan tanggal yang kalian datangi. Selanjutnya kita akan membahas terkait floor plan. Oke, jadi untuk floor plan di GIAS 2025 sendiri sebenarnya secara jumlah hall ini masih sama dengan tahun 2024 yang ada penambahan 1 hall. Tapi secara isi di hall 11 sekarang ada perbedaan, yaitu adalah untuk karoseri yang biasanya ikut di hall 1 dan 2, itu kali ini akan pindah sendiri ke hall 11 karena memang karoseri ini cukup besar ukuran busnya, sehingga kalau ditempatkan di hall 1 2 itu akan sedikit mengurangi space dari
kendaraan passengernya itu sendiri ataupun komersil. Sehingga untuk tahun di 2025 ini dipindah ke hall 11. Jadi di hall 11 ini isinya ada yang pertama adalah supporting industry. Ini adalah industri aftermarket ya. Jadi kayak ada ban, ada velg, kemudian juga ada produk-produk otomotif lainnya. Kemudian juga ada motorcycle area atau area sepeda motor karena ada beberapa brand sepeda motor yang ikut berpartisipasi di Gias 2025 ini. Dan yang terakhir adalah area untuk komersil ya. Untuk komersil itu ada areanya sendiri. Ya, ini disebutnya namanya karoseri area. Peserta dari karoseri ada Laksana, New Armada, juga ada Tentrem, ada Adi Putro dan juga ada Geely. Ini Geely komersial ya kemungkinannya di sini ya. Lalu selanjutnya dari sisi passenger and commercial, ini untuk passenger untuk komersial ya. Ini komersial ada di sini. Ini ada Hino, Fuso, UD Trucks, dan Isuzu. Kemudian juga untuk di area hall 2 sampai hall 10 ini sudah dimulai untuk area hall 2 sampai 10 ini adalah hall untuk passenger area. Di sini kalian mungkin akan melihat di hall 2 sampai 3 tahun ini cukup padat dibandingkan tahun lalu karena di sini beberapa pabrikan, contohnya adalah Hyundai yang sebelumnya menempati hall 10, biasanya menjadi peserta dengan pameran dengan luas terbesar. Tahun ini pindah ke hall 2 ya, ada di sini. Tapi di sini juga masih ada beberapa brand-brand baru yang ikut pertama kali di Gias 2025, kayak contohnya misalnya di sini ada Aletra, kemudian ada Jaiku ya. Jaiku ini juga baru pertama kali ikut Gias 2025. Untuk Xpeng ini adalah perdana ikut pameran otomotif yang langsung ikut di Gias 2025. Lalu juga ada Jeep ya. Jeep ini juga pertama kali ya, setahu saya ikut di Gias pertama kalinya. Karena Jeep ini sekarang sudah dibawa dari Indomobil Group. Lalu juga ada Polytron di sini ya. Untuk Polytron ini posisinya ada di luar convention hall. Jadi dia bukan di dalam. Karena di dalam ini dia cuma ada Geely, BMW, Mini, sama Ford. Biasanya ini tempat BMW Mini ya. Tapi sama seperti tahun lalu, BMW Mini juga harus sharing tempat tahun ini. Jadi untuk Polytron ada di sini. Kemudian ada satu brand baru lagi yaitu adalah Lepas. Atau ini adalah masuk dari sub-brandnya dari Cherry Group juga. Nih, ada di sini ya untuk Lepas. Dan sisanya untuk hall 5 sampai 10 tidak jauh berbeda karena hanya bergeser sedikit-sedikit saja sih. Contohnya Mitsubishi yang biasanya posisinya itu kalau nggak salah saya ingat biasanya dia agak di tengah-tengah ya Mitsubishi itu ya. Di sini kalau tahun lalu kalau saya nggak salah ingat sekitar di sini. Cuman tahun ini dia ada di sini. Jadi beda posisi aja. Jadi kira-kira seperti itu. Dan untuk yang tidak ikut Gias tahun ini itu ada dua. Yang pertama adalah Porsche dan yang kedua adalah Neta ya. Jadi ada dua peserta yang nggak ikut Gias tahun ini. Sebenarnya Neta itu sempat ikut ya. Jadi sempat ada konfirmasi karena floor plan awalnya itu sebenarnya ada, cuman ternyata kemungkinan berubah pikiran sehingga akhirnya Neta nggak ikut. Jadi akhirnya slotnya diambil sama Lepas. Selanjutnya adalah expected cars appear. Ini adalah bagian di mana saya akan membahas kendaraan apa saja yang bisa kalian lihat atau kendaraan yang akan meluncur di Gias 2025. Dan informasi ini saya kumpulkan dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dari press conference di bulan Juni 2025 karena ada beberapa brand yang diundang oleh Gias untuk press conference. Yang kedua adalah dari informasi yang beredar di media sosial ya. Jadi informasi yang berkeliaran di media sosial ataupun dari artikel-artikel media massa. Dan yang ketiga adalah dari media sosial dari ATPM itu sendiri. Jadi misal berupa siluet atau apapun itu. Dan selalu saya ingatkan untuk bagian ini informasinya itu masih bisa berubah sampai akhir penyelenggaraan Gias. Karena Gias itu sangat amat dinamis. Jadi bisa saja misalnya tiba-tiba di plannya meluncur, tiba-tiba nggak jadi meluncur. Itu sangat bisa terjadi. Karena itu semua kembali ke ATPM-nya masing-masing. Tapi biasanya 70-80% apa yang saya informasikan dari video ini biasanya akan memang benar-benar ada di Gias 2025. Entah itu bisa kalian beli, entah itu bisa kalian lihat atau kalian bisa lihat dan kalian bisa beli juga. Itu sangat mungkin terjadi. Dan ini juga akan saya bagi menjadi 3 section. Jadi ada dari hall 1 sampai hall 3A, kemudian ada convention dan nanti ada di hall 5 sampai 10. Kita akan mulai langsung dari hall 2, karena hall 1 tadi adalah komersil, jadi hall 2-nya adalah Aletra. Aletra itu setelah melakukan debut di GJAW 2024,
akan memulai debut juga di Gias 2025. Dan Aletra sendiri kemungkinan besar akan fokus di produk utamanya, yaitu adalah Aletra LX dan LX EV yang ternyata baru aja produksi di pabrik Honda Motor. Jadi harusnya udah beneran jualan ya kali ini ya, karena saya sendiri belum pernah lihat unit Aletra LX itu di jalan, karena ternyata memang produksinya sendiri juga baru mulai di beberapa bulan terakhir. Jadi sekitar bulan Juni lah kalau nggak salah saya ingat. Tapi saya masih ada kemungkinan kalau ada dua produk masa depan Aletra yang kemungkinan ini bisa saja dipajang lagi, yaitu adalah Aletra RL7 dan RL9. Ini bisa jadi mereka akan dipajang lagi di Gias nanti. Setelah pernah ini dipajang di GJAW, ini di pertengahan GJAW itu sempat dipajang mobil ini. Lalu selanjutnya dari Isuzu. Untuk Isuzu, ini Isuzu sudah memberikan konfirmasi kalau mereka akan meluncurkan satu model SUV dan itu facelift, yaitu kemungkinan adalah Isuzu MU-X facelift, dan infonya ini tetap 4x4 ya, jadi tetap 4x4 dan kemungkinan besar tipenya kemungkinan masih akan mirip-mirip dengan yang pernah dijual sebelumnya, jadi alias Isuzu MU-X spek tambang kalau boleh saya bilang. Jadi nggak ada varian yang mewahnya yang bisa buat ngelawan Fortuner atau Pajero Sport, tuh kayaknya kemungkinan Isuzu masih belum berani buat ngebawa yang varian itu dijual secara resmi. Kemudian masih ada satu model limited edition yang mereka akan luncurkan di Gias 2025, yaitu adalah Isuzu Traga 50 Anniversary, yaitu adalah Isuzu Traga yang diberikan beberapa elemen tambahan, dan mobil ini juga spesial karena Isuzu Traga 50 Anniversary ini adalah untuk memperingati usia 50 tahun perjalanan Isuzu di Indonesia. Dan untuk pembeliannya sendiri ini juga sangat unik karena nanti dia akan diundi di Gias 2025 nanti hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025. Dan ini juga akan disiarkan di media sosial resmi dari Isuzu Indonesia. Jadi buat kalian yang pengen beli Isuzu Traga 50 Anniversary, kalian bisa langsung datang ke dealer terdekat untuk mendaftarkan diri supaya nanti kalian bisa masuk ke dalam slot pengundiannya, karena nanti sistem belinya itu adalah diundi soalnya. Lalu selanjutnya adalah dari Jaiku. Jaiku ini juga akan memulai debut perdananya di Gias ya. Jadi setelah kemarin di bulan Februari 2025 meluncurkan brandnya dan pertama kali ikut juga di Gias ini, pertama kali juga ikut pameran. Kemungkinan yang pertama adalah mereka akan mengumumkan harga pasti dari Jaiku J7 dan juga J7 SHS atau J7 versi hybrid. Itu ya udah pasti. Selain itu juga ada Jaiku JX, itu juga kemungkinan bakal diumumkan karena Jaiku JX itu sempat kelihatan juga di bulan Februari. Jadi kemungkinan besar bisa jadi akan diumumkan juga untuk harga dari Jaiku JX. Tapi saya masih ada kemungkinan kalau ada dua produk lain yang bisa jadi akan meluncur. Itu yang pertama adalah iCar V23. Dan di Indonesia sendiri ini namanya akan jadi e-car ya, karena infonya iCar itu ada patennya di luar China, jadi mereka nggak bisa pakai nama itu, sehingga namanya jadi e-car untuk di pasar global. Dan iCar V23 sendiri ini sebenarnya adalah mobil SUV, bukan SUV ya, kita nyebutnya adalah boxy SUV EV, yang sebenarnya ini bisa dibilang mobil ini adalah platform lainnya dari Chery J6, yang ini akan infonya akan dijual oleh Jaiku nanti di Indonesia. Cuman apakah akan terlihat nanti di Gias 2025 atau enggak, itu nanti kita tunggu aja karena memang belum ada informasi pasti kalau iCar V23 ini bakal kelihatan di Gias 2025 juga. Tapi yang sudah pasti ini ada kemungkinan nanti untuk Jaiku J5 dan J5 EV ini kemungkinan besar akan kembali kelihatan di Gias 2025 ya. Dan juga kalau kalian masih ingat dengan Jaiku J5 EV, Jaiku itu membuat kejutan, mereka meluncurkan J5 EV waktu di bulan Februari 2025 sebagai perkenalan, meskipun itu memang masih prototype. Lanjut, kemudian ada VinFast. VinFast setelah sukses meluncurkan VinFast VF6 ya, itu sekitar bulan Juni juga ya, sekitar bulan Juni, akan meluncurkan VinFast VF7. Ini terlihat dari akun Instagram VinFast Indonesia yang memberikan siluet VinFast VF7 ya, kelihatannya ya. Dan ini kemungkinan besar akan launching di Gias 2025 nanti. Lalu dari Hyundai, Hyundai itu yang pasti kita akan melihat dulu yang pertama adalah Palisade generasi kedua yang baru saja meluncur di bulan Juni kemarin. Ini ternyata kejawab juga akhirnya ya, meluncur di bulan Juni kemarin. Jadi kita akan pertama kali melihat di pameran otomotif nasional. Selain itu, Hyundai juga sudah memberikan konfirmasi kalau mereka akan
meluncurkan mobil yang mereka sebut sebagai the real Indonesian car atau mobil yang dikhususkan buat pasar Indonesia. Yang sudah pasti yaitu adalah Stargazer facelift. Untuk Stargazer itu ada dua, ada yang biasa sama yang X ya. Dan untuk yang biasa itu nanti namanya akan berubah jadi Stargazer Curtains. Dan untuk yang varian SUV-nya ya, SUV ala MPV itu ada Stargazer X ya. Dan nanti kita tunggu saja di Gias 2025 bentuknya seperti apa. Tapi sebenarnya mobil ini juga sempat tertangkap di jalanan ya, sempat ketangkep di akhir Juli atau awal Juli kalau saya nggak salah ingat, itu sempat ketahuan mobilnya jalan tanpa kamuflase. Lalu selanjutnya dari Jetour. Untuk Jetour itu sendiri mereka bakal ada dua produk yang akan mereka bawa. Jadi yang pertama itu nanti akan ada satu produk city car EV yang kemungkinan besar itu adalah mobil yang berbasis dari KAI Swimet ya. Ini ketutupan nih di sini. Jadi ini adalah city car EV yang basisnya dari KAI Swimet. Ini yang nanti kemungkinan besar dia akan langsung ketemu dengan rival-rivalnya seperti BYD Sigul, kemudian juga dari Ion UT untuk kelas baru ya. Contohnya adalah seperti itu. Atau juga dengan Wuling Pingko EV. Lalu selanjutnya adalah produk SUV boxy EV lagi ya. Ini adalah Jetour T2. Jetour T2 sendiri itu sebenarnya sudah lama ya rumornya dari tahun lalu itu sebenarnya sudah sempat tersiar. Cuman ternyata mereka lebih fokus dulu dengan produk SUV lainnya yaitu adalah Jetour X70 dan Jetour Dashing. Dan ternyata Jetour juga bakal bawa Jetour itu kemungkinan ke Indonesia ya karena mereka sempat kasih siluetnya itu kemungkinan besar adalah Jetour T2. Meskipun masih ada kemungkinan kalau Jetour bisa saja akan memajang kembali yaitu adalah produk X50, X50 yang basisnya adalah EV. Ini mobil ini masih dalam perkenalan ya, jadi belum di launching. Ini cuma dikenalkan aja, tapi kemungkinan besar kita masih bisa lihat lagi di Gias 2025. Selanjutnya dari Subaru. Subaru itu sudah memberikan konfirmasi kalau mereka akan meluncurkan satu model baru yang sebenarnya info ini sudah lama sih sebenarnya dari waktu media gathering itu sebenarnya sudah ada informasi kalau mereka akan bawa model baru dan ternyata kebetulan mobilnya juga sudah pernah ketangkep di jalan Indonesia meski masih dalam kamuflase yaitu adalah Subaru Forester generasi ke-6. Ini adalah sebuah produk SUV andalan dari Subaru yang cukup menarik buat kita lihat karena ini ada mesin hybridnya. Cuma kita masih belum tahu apakah Subaru Forester baru ini akan dibawa dengan mesin hybridnya atau dengan mesin turbo. Karena jika memang akan dibawa, ini akan jadi produk Subaru hybrid pertama yang dijual di Indonesia. Selanjutnya dari Kia. Kia itu mereka hanya memberikan siluet pada saat press conference yaitu adalah Kia EV. Yang kemungkinan besar kalau kalian masih ingat di GJAW 2024 ada Kia EV3. Ini kemungkinan besar juga bakal entah ini dipajang atau kali ini akan di display ya. Jadi sebenarnya dipajang sama di display sama aja sih. Apakah akan kemungkinan dipajang saja seperti GJAW 2024 atau kali ini diberikan kesempatan untuk melihat lebih dalam karena memang sebelumnya waktu di GJAW 2024 EV3 itu hanya dipajang ya. Jadi kita nggak bisa lihat interiornya. Jadi kita belum tahu apakah kali ini akan dikasih lihat untuk interiornya dan kemungkinan besar apakah sudah buka keran pemesanan juga. Ini kita masih belum tahu karena Kia EV3 ini bakal jadi line up Kia terkecil untuk segmen dari EV itu sendiri. Lalu selanjutnya dari GWM. GWM itu mereka memang belum ada info ya kalau pada saat press conference, tapi mereka pada saat di akun Instagramnya GWM itu ternyata mereka meluncurkan GWM Ora 03 yang itu launching di bulan Juni 2025 kemarin. Jadi baru aja launching dan harganya juga udah keluar, harganya sampai spesial nanti di Gias 2025 berakhir. Alias GWM Ora 03 BFV atau kita kenalnya adalah Ora Good Cat. Ini akhirnya dijual juga di Indonesia setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun mobil ini pertama kali hadir di Gias 2023. Selanjutnya masih ada produk lain dari GWM yang kemungkinan besar bisa aja salah satunya atau dua-duanya ikut meluncur di Gias 2025. Yang pertama adalah GWM Tank 700. Ini adalah mobil yang lebih besar dari ukurannya dari GWM Tank 500 ya.
Dan mobil ini memang sebenarnya sempat terumor itu di awal tahun ya. Awal tahun itu sempat ada rumor kalau mereka mau masukin tank 700 meskipun ini memang belum informasi yang terkonfirmasi ya untuk tank 700 itu. Dan ada juga tank 300. Kalau kalian masih ingat tank 300 ada varian hybrid. Di China itu sudah ada varian diesel. Jadi kita masih belum tahu apakah kira-kira tank 300 akan hadir dalam varian diesel atau enggak di Indonesia. Selanjutnya dari Xpeng. Xpeng ini akan menjadi brand yang pertama kali untuk tampil di pameran otomotif nasional melalui Gias 2025. Xpeng akan fokus dengan produk utamanya yaitu adalah SUV-nya yaitu adalah Xpeng G6 dan produk MPV sliding door-nya ini yang kelas luxury yaitu adalah Xpeng X9. Ini udah pasti, tapi nggak sampai di situ. Xpeng juga bakal membawa dua produk yang ini masih sebenarnya dalam siluet, tapi saya bisa nebak itu adalah Xpeng G9. Ini adalah SUV dari Xpeng yang cukup mewah. Di China sendiri ini masuknya SUV mewah. Dan ada mobil terbang, yaitu adalah Xpeng Voyager X2. Karena mereka sempat kasih siluet mobil terbang, dan itu kemungkinan besar adalah Xpeng Voyager X2. Selanjutnya adalah dari Jeep. Jeep itu melalui press conference-nya hanya memberikan informasi kalau mereka akan membawa satu mobil yang akan menjadi bintang dari pamerannya itu sendiri. Yang kemungkinan besar, kalau saya tebak-tebak sih kemungkinan adalah Jeep Wrangler facelift ini yang akan jadi fokus utama. Karena Jeep kita baru tahu kalau mereka juga baru comeback dan mereka masuk melalui Indomobil Group. Jadi mereka udah langsung bawa produk yang pertama yaitu adalah Jeep Wrangler facelift. Jadi kemungkinan besar produk tersebut akan jadi fokus utama dari Jeep, tapi bisa aja ada produk lainnya. Tapi nanti kita tunggu saja apa kejutan yang mereka hadirkan buat Gias 2025. Selanjutnya dari Citroen. Untuk Citroen, mereka hanya memberikan informasi kalau mereka akan membawa dua mobil spesial yang akan ada di Gias 2025. Yang kalau sebenarnya saya prediksi sih kemungkinan ada produk limited edition atau spesial. Jadi seperti kayak tahun lalu misalnya kayak contoh Citroen EC3 ada varian limited editionnya. Kemungkinan juga nanti untuk C3 Aircross dan C3 yang versi improvement akan dapat mungkin tambahan atau limited edition dari mereka. Tapi saya masih ada kemungkinan kalau produk SUV coupe yang pernah dipajang di GJAW 2024 yaitu adalah Citroen Basalt. Ini bisa jadi ikut dipajang lagi atau kemungkinan mungkin ada informasi lebih lanjut dari Citroen Basalt karena memang Citroen sendiri memang sempat ada minat untuk membawa mobil ini ke Indonesia. Selanjutnya dari Eropa yaitu adalah Mercedes-Benz. Ya, Mercedes-Benz ikut lagi di Gias ya. Jadi untuk Mercedes-Benz sendiri mereka hanya memberikan informasi kalau mereka akan meluncurkan mobil high performance. Yang kemungkinan kalau saya tebak-tebak ini ada kemungkinan produk coupe dari Mercedes-Benz atau coupe dua pintunya Mercedes-Benz yaitu adalah CLE itu akan ada varian yang kencangnya yaitu adalah CLE 53 AMG yang kemungkinan bisa jadi akan masuk ke Indonesia dan meluncur di Gias 2025. Meskipun juga Mercedes-Benz juga mengatakan bahwa mereka juga akan membawa produk-produk Mercedes-Benz lainnya, contohnya seperti misalnya Mercedes G-Class Electric yang sudah meluncur, kemudian juga ada G63, dan beberapa produk-produk Mercedes-Benz lainnya juga akan hadir di Gias 2025 nanti. Lalu selanjutnya dari Nissan. Nissan ini akan cukup menarik di Gias 2025 setelah di Gias 2024 mereka bawa Serena e-Power. Dan tahun ini mereka akan bawa X-Trail e-Power T33. Akhirnya rumor yang ditunggu-tunggu akhirnya sepertinya akan benar-benar terjadi karena saya udah cukup lama nungguin X-Trail T33 ini dari 2021 ya. Saya masih ingat banget 4 tahun lalu saya pernah bikin videonya khusus buat bahas si X-Trail ini T33 dan ternyata baru 4 tahun kemudian juga mobil ini dibawa resmi ke Indonesia oleh Nissan Indonesia setelah waktu awal tahun 2025 mobil ini sempat di-showcase ke media buat di test drive. Ini kemungkinan sudah terkonfirmasi ada X-Trail e-Power yang bakal dijual di Indonesia. Tapi nggak sampai di situ, ada Nissan Patrol. Ya, di luar dugaan, Nissan ternyata mau ngebawa Nissan Patrol. Cuman kita belum tahu apakah Nissan Patrol ini akan dijual atau cuma dipajang karena seperti yang kita ketahui Nissan Patrol sendiri itu adalah mobil yang cukup laris di Timur Tengah dan juga di Australia. Tapi di Australia itu untuk saat ini Nissan Patrol yang generasi terbaru itu infonya belum launching. Mereka akan launching nanti. Infonya sih kemungkinan masih sekitar tahun depan untuk launchingnya. Jadi masih agak lama. Jadi kita masih belum tahu nih kira-kira Nissan Patrol ini
nanti cuma dipajang atau nanti akan ada kemungkinan mereka cuma majang tapi bisa jadi mereka akan pikir-pikir buat ngejual karena mobil ini juga mobil SUV yang bisa bersaing langsung dengan Land Cruiser dan juga Lexus LX ya, Lexus LX 600 itu adalah rivalnya. Selanjutnya adalah dari GAC Aeon. Untuk GAC Aeon ini udah pasti ada produk yang mereka akan bawa yaitu adalah Aeon UT. Yaitu UT sendiri ini adalah mobil mobil kecil ya. Jadi masuknya adalah kelas hatchback EV tapi dia mau punya spek yang mirip-mirip dengan hatchback EV yang di atasnya yaitu adalah contohnya adalah BYD Dolphin. Ini infonya seperti itu. Dan sebenarnya Ion UT sendiri ini sudah dikenalkan ya ke media karena beberapa media itu sudah ada video untuk reviewnya dari kendaraan ini. Jadi kita nanti tinggal tunggu aja untuk peluncuran resminya dan juga untuk harganya dari Ion UT sendiri. Ion UT sendiri nanti akan hadir dalam dua varian yaitu adalah varian standar dan juga adalah varian premium infonya. Dan selain ada Ion UT, ada juga GAC A9 PHEV yang ini kemungkinan saya masih nggak tahu ya apakah mereka akan bawa ke Gias atau enggak. Tapi kalau kalian masih ingat di bulan lalu, Ion itu sudah meresmikan pabriknya di Indonesia dan tiba-tiba mereka membawa GAC A9 PHEV yang ini adalah masuknya adalah MPV sliding door besar tapi ini mesinnya bukan listrik tapi dia PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Jadi nanti kita tunggu aja kira-kira apakah GAC S9 PHEV ini bakal ikut melantai di GIAS 2025 atau nggak ikutan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian Convention Hall. Pada Convention Hall ini, tadi seperti yang saya bilang pesertanya ada BMW, Mini, kemudian juga ada Ford, ada Geely, dan yang terakhir adalah Polytron yang posisinya dia di luar dari Convention Hall. Pertama dari BMW. BMW kemungkinan akan fokus dari dua produk utama, yaitu adalah BMW X3 generasi terbaru yang sudah launching juga di bulan lalu, bersama juga dengan BMW 218 Grand Coupe atau BMW 218 LCI. Ini adalah BMW 218 versi facelift, yang ini juga sudah launching barengan ya, berdua ini juga launchingnya dia barengan. Lalu selanjutnya adalah dari Polytron. Polytron ini adalah brand baru ya, jadi brand baru bermain di dunia otomotif setelah mereka pernah bikin motor, yaitu adalah kalau kalian ingat Polytron Fox R dan Fox S, mereka juga ikutan bikin mobil, meskipun mereka bukan bikin tapi lebih tepatnya dia rebadge ya, dia rebadge dari Skyward mobilnya, tapi saya cukup appreciate Polytron karena mereka nggak berbohong masalah itu, mereka mengakui, tapi mereka juga memberikan beberapa perbedaan dengan Skyward-nya itu sendiri. Jadi nanti kita akan melihat untuk Polytron G3 dan G3 Plus. G3 dan G3 Plus ini sebenarnya adalah mobil yang sama, tapi dia hanya berbeda beberapa fitur dan speknya. Selanjutnya dari Geely. Geely infonya sendiri mereka akan launching 3 model ya sebenarnya ya. Infonya sih ada 3 model, cuman saya hanya tahu satu model yang mereka akan launching, yaitu adalah Geely Starship 7. Jadi Geely Starship 7 ini adalah produk SUV PHEV yang masuk ke dalam keluarga Geely Galaxy. Dan mobil ini nantinya akan langsung bersaing dengan sesama rival senegaranya, yaitu adalah Chery Tiggo 8 CSH yang menjadi mobil dengan PHEV termurah. Selanjutnya dari Ford. Ford itu sudah memberikan informasi kalau mereka akan meluncurkan satu model baru yang kemungkinan besar itu adalah Ford Mustang. Kalau kalian masih ingat di GJAW 2024, Ford itu pernah memajang Mustang meskipun kita nggak boleh masuk ke dalam, kita cuma boleh lihat dari luar. Tapi memang ada sinyal kalau Ford memang akan bawa dan ternyata benar di kemungkinan di Gias 2025 akan ada Ford Mustang yang akan dibawa ke Indonesia. Namun yang memang masih simpang siur adalah spesifikasi apa yang akan mereka bawa ke Indonesia karena Ford Mustang sendiri itu cukup banyak spesifikasinya meskipun memang mereka hanya tersedia dalam 2 varian mesin, yaitu adalah varian mesin yang EcoBoost 2300 cc atau yang mesin yang ganasnya yaitu adalah yang 5000 cc V8. Jadi kita masih belum tahu kira-kira spek apa yang akan mereka masukkan ke Indonesia karena Ford Mustang generasi terbaru sendiri sebenarnya sudah dijual tapi melalui importir umum. Jadi ada beberapa importir umum yang memang ngetok Mustang di Indonesia meskipun mereka nggak banyak. Selanjutnya kita nanti juga akan melihat produk baru dari Ford Everest yaitu adalah Everest Sport. Ini adalah Ford Everest yang varian murahnya ya, tapi dia punya kemewahan hampir mirip-mirip dengan varian titanium.
Dan selain itu juga akan ada 2 produk spesial ya infonya ya. Ada 2 produk display spesial yang akan mereka pajang juga di Gias 2025 yang itu mengambil basis dari produk-produk Ford yang sudah dijual saat ini. Lalu kita akan masuk ke bagian Hall 5 sampai 10 di mana pada bagian ini adalah tempat di mana akan banyak sekali kendaraan yang akan launching. Yang pertama dari Toyota. Toyota itu memberikan informasi kalau mereka akan ada 3 kendaraan. Jadi yang pertama itu ada HEV yang katanya itu adalah bagian dari GR Sport. Yang kedua adalah BEV atau Battery Electric Vehicle. Dan yang ketiga adalah FCEV atau Fuel Cell Electric Vehicle yang pertama kali akan kelihatan di Indonesia. Dari 3 hal tersebut, memang ini masih simpang siur semua. Yang pertama terutama untuk hybridnya, HEV-nya. Ini ada kemungkinan Vios ya, Vios itu akan ada hadir dalam varian hybrid karena Vios hybrid ini juga atau di Thailand itu namanya Yaris Active ya kalau di Thailand itu Yaris Active itu lagi dites di jalan untuk varian hybridnya. Dan infonya sendiri di NJKB Vios HEV itu sudah masuk ke dalam NJKB. Jadi entah apakah Vios yang bakal di launching atau bukan, ini nanti kita tunggu aja. Itu yang pertama dari sisi HEV-nya karena ada clue yaitu adalah GR Sport. Yang kedua adalah BEV atau Battery Electric Vehicle. Ini akan jauh lebih membingungkan dari HEV karena seperti yang kita tahu, Toyota itu tidak punya produk BEV selain BZ Pro X untuk pasar global. Karena contoh seperti BZ3X itu dia adalah mobil khusus untuk pasar China atau CDM kita nyebutnya. Kemudian juga ada Toyota Urban Cruiser atau mobil dari rebates-nya Suzuki Evitara yang sebenarnya ini masih hanya ada di India. Tapi ternyata saya memang prediksi dari awalnya adalah Urban Cruiser dan ternyata benar. Karena infonya di NJKB mobil ini sudah tertulis di dalamnya meskipun memang tidak tertulis mobil ini statusnya adalah BEV atau bukan. Dia cuma tertulis Urban Cruiser Automatic dengan harga NJKB sekitar 600 jutaan. Walaupun NJKB itu saya nggak bisa bilang dia jadi patokan buat harga jualnya. Tapi kita nggak tahu apakah benar Toyota Urban Cruiser atau bukan. Nanti kita tunggu saja di Gias 2025. Karena saya masih mikir juga ada kemungkinan kayak contoh misalnya Innova Zenix. Mungkin saja misalnya ada tiba-tiba ada varian BEV itu kita juga nggak tahu. Karena kemungkinan itu masih sangat terbuka bisa jadi line up global atau line up yang ada di Indonesia. Lalu untuk dari FCEV-nya atau Fuel Cell Electric Vehicle, ini kemungkinan akan ada Toyota Crown Hydrogen. Jadi Toyota Crown FCEV ini kemungkinan akan tampil di Gias 2025. Sebenarnya mobil ini sudah pernah tampil Toyota tuh ada acara, kalau saya nggak salah ingat sih tentang elektrifikasi atau apa ya, kalau saya nggak salah ingat, itu ada Toyota itu pajang mobil ini di sana. Tapi ada kemungkinan nanti Crown HEV juga bakal ditampilkan ya. Jadi ini kemungkinan cuma sifatnya ditampilkan aja, kemungkinan bukan untuk dijual. Kemungkinannya khususnya untuk Crown Hydrogen atau yang HEV juga kemungkinan sama. Termasuk juga dengan Toyota Mirai yang kemungkinan nanti bakal juga dipajang di Gias 2025. Atau bisa jadi nanti tetap tidak dipajang, atau ternyata nggak dipajang, ternyata cuma yang Crown-nya aja. Lalu dari BAIC atau BAIC. BAIC itu sudah memberikan konfirmasi kalau mereka akan meluncurkan BAIC BJ30. Jadi BAIC BJ30 ini adalah produk SUV yang cukup menarik ya. Kalau saya lihat sih dari bentuknya ini cukup menarik. Ini udah pasti akan launching di Gias. Tapi masih ada kemungkinan produk lainnya yaitu adalah BAIC BJ40 Pro dan BAIC BJ60. Ini bisa jadi dia akan meluncur karena sempat terdengar informasi kalau selain BJ30 BAIC itu masih ada kemungkinan mereka akan meluncing salah satu dari 2 model ini tapi mereka masih belum tahu kira-kira line up apa yang akan mereka bawa ke Gias 2025. Apakah cuma BJ30 atau nanti ada produk lainnya. Lanjut, kita akan masuk ke Honda. Honda itu sudah memberikan konfirmasi yang pertama adalah untuk Stepwagon e-HEV ini akhirnya akan dijual resmi. Karena Honda sudah membuka keran pre-order, jadi sudah ada pre-order ya bahasanya. Meskipun memang belum ada harganya, itu sudah bisa sudah bisa di pre-booking di websitenya Honda Indonesia. Dan harganya berapa nanti kita tunggu aja. Ini mobil tahun lalu ya ada di Gias 2024 dan tahun ini dibawa ke Gias 2025. Dan ada 2 produk konsep car ya yang akan mereka bawa ke Indonesia. Yang pertama adalah Honda Prelude. Ini udah pasti karena mereka sudah kasih siluetnya. Dan ada satu lagi adalah model
yang katanya ini akan pertama kali di Asia Oceania. Dan ternyata jawabannya adalah Honda Super EV Concept, yang mobil ini baru-baru aja dikenalin di Goodwood Festival of Speed minggu lalu. Jadi mobil ini menarik banget. Kita akan pertama kali langsung lihat juga di Asia Oceania setelah perdana pertama di dunianya di Goodwood Festival of Speed. Honda Super EV Concept sendiri, ini infonya bakal menjadi suksesor dari Honda E karena bentuknya yang cukup compact dan juga cukup menarik. Ini bakal kita tunggu kira-kira semenarik apa bentuknya. Selanjutnya kita akan juga melihat dari produk Honda yang sudah baru launching, yaitu adalah Honda HR-V facelift atau Honda HR-V e-HEV dan yang varian bensin. Ini nanti kita juga akan lihat di Gias 2025 untuk pertama kali di pameran otomotif nasional. Lanjut, kita ke bagian Lexus. Lexus memang sampai sekarang belum memberikan informasi kalau mereka akan membawa line up apa ke Indonesia, apakah ada yang meluncur atau enggak. Tapi saya kemungkinan prediksi Lexus LM500H 4-seater ini kemungkinan besar akan diinfokan harganya karena mobil ini sempat launching di GJAW 2024, tapi memang waktu itu harganya masih sifatnya adalah estimasi ya, masih di 3,3 miliar. Tapi kita belum tahu kira-kira apakah mobil ini akan diumumkan harganya, tapi seharusnya sih sudah pasti diumumkan untuk harganya di Gias 2025. Meski yang kita belum tahu adalah apakah Lexus akan membawa mobil konsep ke Gias, karena seperti yang saya tahu Lexus itu adalah pabrikan yang paling konsisten karena setiap ikut penyelenggaraan Gias pasti mereka bawa mobil konsep, meskipun memang mereka pernah ada yang absen ya kalau yang saya tahu, tapi hanya sekali, sisanya habis itu dia pajang terus. Lanjut dari Mazda. Mazda itu sudah memberikan konfirmasi kalau mereka akan meluncurkan 2 produk SUV. Yang pertama, kemungkinan besar itu adalah Mazda CX-90. Karena rumor Mazda CX-90 ini udah cukup lama ya, karena memang infonya CX-90 ini bakal dibawa ke Indonesia juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah produk Mazda Small SUV. Yang ini kemungkinan adalah Mazda CX-3 varian esensial. Karena di Thailand itu ada Mazda 2 varian esensial, dan di Thailand CX-3 juga sudah ada varian esensialnya. Tapi apakah namanya varian esensial atau bukan? Nah, itu kita tunggu aja, karena kemungkinan besar ada varian baru buat CX-3. Lanjut kita ke Chery. Chery ini akan ada beberapa produk yang akan mereka bawa ya. Jadi yang pertama, ini kita akan lihat untuk Chery C5 atau Chery Omoda C5 facelift. Ini nanti kita akan lihat di Gias 2025. Lanjut kemudian juga ada Tiggo 8 CSH, ini adalah produk SUV PHEV yang sangat menarik ya, dan harganya sangat amat menarik. Ini juga kita akan lihat pertama kali di pameran. Bukan pertama kali ya, ini nyebutnya sebenarnya sudah pernah kelihatan di bulan Februari, tapi sudah bisa dibeli ya kali ini ya. Jadi nanti kita akan lihat juga untuk Tiggo 8 CSH. Selain 2 produk itu, ada lagi produk baru yang akan mereka launching. Yang kemungkinan besar, yang pertama adalah Chery Tiggo Cross CSH atau Chery Super Hybrid ya. Tapi ini bukan PHEV, tapi ini adalah hybrid biasa ya. Jadi bukan PHEV seperti Tiggo 8 CSH. Ini kemungkinan besar akan launching di Gias 2025 karena kemarin itu banyak sekali media yang tiba-tiba ikutan promosi semua ngebahas Tiggo Cross CSH. Jadi kemungkinan besar rumor Tiggo Cross CSH masuk di Gias 2025 akan terdengar jelas kemungkinan ya bakal launching. Cuman harganya berapa? Ini akan kita tunggu. Semoga harganya sih bisa benar-benar murah ya harganya ya. Karena kalau kemarin Tiggo Cross harganya sudah murah, harusnya yang CSH akan bisa mirip-mirip harganya. Selain Tiggo Cross, ada juga Tiggo 9. Tiggo 9 ini adalah produk SUV mewahnya dari Chery yang ini kemungkinan bisa langsung melawan kelas atasnya, yaitu adalah contohnya adalah Hyundai Palisade. Cuman apakah Tiggo 9 ini akan keluar dalam versi CSH juga atau enggak? Ini kita akan tunggu saja karena mobil ini juga sebenarnya pernah ketangkap di Jalan Indonesia meskipun masih dalam kamuflase. Kemudian lanjut ke brand Lepas. Lepas ini akan menjalani debut perdananya di Gias 2025 dan pertama kali juga melantai di pameran otomotif nasional. Jadi setelah mereka meresmikan brand ini di markas Chery yaitu di Wuhu, China pada bulan April 2025, Lepas akan hadir di Indonesia. Mereka akan langsung membawa produk utamanya yaitu adalah Lepas LE. Brand Lepas sendiri tuh mereka lebih mengincar ke anak muda ya. Jadi memang Chery sendiri pernah mengatakan dalam presentasinya di China itu mereka
memiliki filosofi kalau lepas ini nanti akan mengincar ke anak muda, karena bentuknya sendiri kalau kita lihat nih kelihatan memang lebih futuristis ya dibandingkan Tigo 8 bentuknya. Kemudian lanjut ke MG. MG itu akan ada 2 produk baru yang akan mereka launching informasinya, meskipun ini hanya berupa siluet, tapi saya bisa tebak kemungkinan yang pertama adalah SUV EV, yaitu adalah MG S5 EV, itu kemungkinan besar mereka akan launching di Gias 2025. Atau ada kemungkinan lainnya yaitu adalah MG ZS Hybrid yang generasi terbaru, ini juga baru ada di Eropa beberapa bulan yang lalu, bisa jadi dia bakal launching juga. Kemudian masih ada kemungkinan untuk MG, itu ada MG4 EV Long Range yang ini sebenarnya rumornya sempat keluar di awal tahun 2025. Ini bisa jadi dia bakal launching juga. Jadi bisa jadi entah salah satu dari produk SUV itu bakal di launching, kemudian bersamaan juga dengan MG4 EV Long Range. Itu kita juga belum tahu. Lalu kemungkinan besar kita juga nanti akan melihat berbagai produk MG lainnya seperti MG G90. Ini adalah produk MPV sliding door MG yang bermesin bensin ya. Ini sebenarnya Maxus Miva 9 versi bensin kalau boleh kita bilang. Dan yang terakhir adalah MG3 Hybrid atau mobil hatchback ya. Masuknya nih hatchback hybrid. Ini sebenarnya sempat dipajang di Gias 2024, di GJAW 2024 juga udah pernah dipajang. Mungkinkah dipajang lagi di Gias 2025? Kita juga belum tahu, karena MG sendiri memberikan informasi kalau mereka akan membawa kurang lebih total ada 13 unit di Gias 2025. Jadi hitungannya ini cukup banyak kalau MG ya. Kemungkinan nggak cuma produk yang existing, kemungkinan yang masa depan mereka akan bawa juga. Lanjut dari Suzuki. Suzuki ini akan ada informasi kalau mereka akan membawa satu produk limited edition ke Indonesia, meskipun mereka belum memberikan informasi brandnya apa, modelnya apa, itu belum tahu. Tapi mungkin saja nanti kita akan dapat informasi lebih lanjut soal Suzuki e-Vitara. Kalau kalian masih ingat, Suzuki e-Vitara itu sekitar tahun lalu itu pernah diinfokan kalau mereka sudah membuka form of interest. Jadi istilahnya kalau kalian tertarik, kalian bisa isi formnya. Karena infonya mobil ini bakal launching di tahun 2026. Itu kemungkinan sekitar awal tahun infonya. Karena di India sendiri, untuk Suzuki e-Vitara ini juga sudah resmi dijual. Tapi memang belum diekspor. Belum diekspor ya setahu saya ya. Belum diekspor ke luar negeri setahu saya ya. Belum keluar India setahu saya ya. Tapi nanti kita tunggu aja infonya. Tapi yang pasti kita akan lihat adalah Suzuki Front. Ya, Suzuki Front ini adalah produk yang cukup heboh ya, karena sudah ditunggu-tunggu agak lama, akhirnya keluar juga. Ini kita akan pertama kali lihat di Gias 2025 di Pameran Otomotif Nasional. Lanjut ke Mitsubishi. Mitsubishi ini akan meluncurkan produk yang sebenarnya ternyata saya kira bakal launching di Gias duluan. Ternyata Mitsubishi justru memilih untuk meluncing kendaraan ini nanti tanggal 17 Juli ya. Jadi terhitung video ini nanti tayang. Jadi besoknya nanti kalian akan lihat langsung untuk wujud dari Mitsubishi DST Mass Production, atau yang dinamakan sebenarnya adalah, infonya sih katanya namanya Destinator. Cuma namanya benar Destinator atau enggak, nanti kita tunggu di tanggal 17 Juli. Dan Mitsubishi DST ini nantinya juga akan langsung mendapatkan pemilik pertamanya di dunia, yaitu adalah 2 finalis dari Indonesian Idol di season 13. Itu mereka sudah diberikan kunci secara simbolis, yaitu adalah the key to your next destination. Jadi nanti kita tunggu aja bagaimana wujud dari Mitsubishi DST di tanggal 17 Juli. Dan nanti kita akan langsung lihat pertama kalinya juga di Gias 2025. Selain itu nanti juga ada produk Mitsubishi lainnya, yaitu adalah Mitsubishi Expander dan Expander Cross Facelift yang baru aja meluncur beberapa bulan yang lalu. Ini adalah yang facelift ketiga. Lanjut dari Wuling. Wuling ternyata ngasih kejutan ya. Jadi waktu hari Jumat kemarin, jadi sekitar tanggal 11 Juli 2025, itu pada saat ulang tahunnya Wuling ke-8 di Indonesia, ternyata mereka sudah memberikan nama resmi untuk Wuling Yangguang EV ini, ternyata namanya adalah Wuling Mitra EV. Meskipun memang mereka belum ngasih tahu harganya, tapi mereka memberikan informasi kalau mereka akan mulai produksi di akhir kuartal ketiga. Wuling Mitra EV sendiri nanti akan ada 2 varian, ada varian yang blind van dan yang minibus untuk infonya. Selanjutnya ada Wuling Pinko Improvement yang ini juga launching bersamaan di acara ulang tahunnya Wuling. Hadir dalam warna baru, ya, ada warna baru, kemudian juga ada electric folding mirror sekarang, dan juga ada
smartphone interconnection. Jadi sama kayak Plot EV. Dan Wuling sempat memberikan informasi pada saat acara ulang tahunnya itu ada mobil yang akan launching kemungkinan di Gias 2025. Meskipun memang belum ada informasi yang benar-benar valid ya, karena ini juga informasinya belum 100% benar. Ini ada kemungkinan yaitu adalah produk MPV sliding door-nya Wuling yang baru aja launching di China, itu bakal dibawa ke Indonesia, yaitu adalah Wuling Xinguang 730. Ini adalah kemungkinan akan menjadi penerus dari Wuling Cortez. Terakhir, di sini kita akan ada BYD dan Denza. Ini akan memiliki luas pameran yang cukup besar. BYD ini sudah dipastikan mereka akan membawa produk EV terkecil mereka, yaitu adalah BYD Sigul. Yang ini sudah tertangkap kamera, mobilnya sudah nyampe di Tanjung Priok. Jadi sudah dipastikan kalau mobil ini bakal launching di Gias 2025, karena juga siluetnya juga sudah cukup jelas. BYD Sigul ini akan launching juga di Gias. Udah pasti ya. Tapi BYD juga akan bawa produk yang akan mereka pajang, yaitu adalah BYD Yangwang U9. Ini adalah mobil sports car yang sangat menarik buat kita lihat di Indonesia nanti ya, karena mobil ini kalau saya nggak salah ingat dia bisa loncat-loncat. Ini sangat menarik banget nih mobil buat kita lihat nanti di Gias 2025. Kemudian dari sub brand mewahnya dari BYD atau Denza akan ada Denza Z9 GT. Ini adalah produk dia masuknya adalah sport coupe ya, coupe sportsback 5 pintu yang ini sangat menarik buat kita lihat karena mobil ini sudah pernah dipajang ya di bulan Februari 2025 dan sudah dipamerkan juga kemampuan dia untuk bisa putar 360 derajat. Tapi apakah Denza Z9 GT ini akan benar-benar dijual di Indonesia atau enggak? Kita tunggu aja. Tapi ada kemungkinan juga Denza D9 ya, ini informasi yang sempat terdengar ya. Denza D9 itu kemungkinan akan ada varian yang all-wheel drive. Sebelumnya kan cuma ada yang varian FWD. Ini ada kemungkinan yang varian all-wheel drive-nya juga akan dibawa ke Indonesia. Cuman nanti produk mana yang akan dibawa, nanti kita tunggu aja sampai di Gias 2025. Oke, yang terakhir, di sini kita akan ada brand-brand lain yang tidak saya kasih gambarnya, tapi ini berdasarkan informasi aja. Jadi yang pertama adalah Volvo. Volvo ini akan menghadirkan facelift dari 3 model yang sudah ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah DFSK dan Ceres. Ini mereka akan memberikan informasi untuk Ceres 3. Ceres 3 itu mereka sempat sudah kasih pajang ya, itu di bulan Mei. Jadi nanti akan diumumkan untuk harganya itu berapa. Kemudian untuk brand-brand lain seperti yang tidak saya kasih tahu, yang tidak saya kasih di gambarnya, tidak ada gambar ya. Itu ada Maxus, Audi, VW dan Daihatsu itu memang mereka sampai sekarang belum memberikan informasi. Terkhusus untuk Daihatsu biasanya mereka akan kasih kejutan nanti sampai menjelang Gias karena kemungkinan sih saya nebak-nebaknya sih pasti bakal ada K-Car ya atau mungkin model JBM apa yang akan mereka bawa. Nanti kita tunggu aja di Gias 2025. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video overview dari Gias 2025. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen datang ke Gias 2025. Kalian juga bisa mulai bikin wishlist kalian mau lihat mobil apa aja biar waktu kalian nggak terbuang-buang sampai di Gias 2025. Jadi terima kasih sudah nonton dan see you in Gias 2025.